Di sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan, para pekerja perkebunan sawit kerap tinggal di pondok sederhana yang berada jauh dari permukiman warga. Salah satu kisah yang beredar berasal dari area hutan di sekitar Tewang Rangkang, tepatnya di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, wilayah yang masih didominasi hutan sekunder dan aksesnya terbatas. Pria dalam kisah ini bernama Sawal, seorang pekerja asal Kecamatan Selakau. Ia bekerja sebagai buruh panen sawit dan tinggal di pondok kayu bersama beberapa rekannya. Di antara mereka, Sawal adalah satu-satunya yang beragama Islam. Ketika memasuki libur Natal, hampir seluruh pekerja memilih pulang ke kampung halaman masing-masing, meninggalkan pondok dalam keadaan kosong. Sawal memutuskan tetap tinggal. Selain tidak merayakan, ia juga bertanggung jawab menjaga peralatan kerja dan hasil panen. Hari pertama berjalan normal, ia bekerja seperti biasa di siang hari, lalu beristirahat di pondok yang hanya diterangi lampu seadanya saat malam tiba. Namun suasana mulai berubah memasuki malam kedua. Ia mengaku mendengar suara langkah kaki di sekitar pondok, seperti seseorang berjalan mengelilingi bangunan. Saat diperiksa, tidak ada siapapun di luar. Suara itu muncul berulang, terutama menjelang tengah malam hingga dini hari, di tengah sunyinya hutan. Beberapa kali Sawal juga mendengar suara yang menyerupai panggilan namanya dari arah pepohonan. Suaranya samar, namun cukup jelas membuatnya terjaga. Ia mencoba mengabaikannya dan menganggap itu hanya efek kelelahan atau pikiran yang terpengaruh suasana sepi. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika ia terbangun dan merasa tidak sendirian di dalam pondok. Dalam cahaya redup, ia melihat bayangan gelap berdiri di sudut ruangan. Sosok itu diam, tidak bergerak, tetapi kehadirannya terasa nyata. Saat ia berusaha menyalakan lampu lebih terang, bayangan tersebut perlahan menghilang tanpa jejak. Dalam kondisi terisolasi seperti itu, tekanan mental memang bisa meningkat. Kesunyian hutan, minimnya penerangan, dan tidak adanya interaksi sosial dapat memicu rasa cemas berlebihan, bahkan halusinasi ringan. Namun di sisi lain, masyarakat sekitar kawasan Kabupaten Katingan juga memiliki kepercayaan bahwa beberapa area hutan lama memiliki penghuni yang tidak kasat mata. Sawal akhirnya memilih bertahan hingga rekan-rekannya kembali. Untuk mengusir rasa takut, ia mengisi malam dengan aktivitas seperti menyalakan radio dan menjaga pikirannya tetap fokus. Menariknya, setelah pondok kembali ramai, gangguan yang ia alami tidak pernah muncul lagi. Kisah ini menjadi pengingat di kalangan pekerja lapangan bahwa tinggal sendirian di tengah hutan bukan hanya soal ketahanan fisik, tetapi juga kesiapan mental dalam menghadapi kesunyian dan ketidakpastian.